Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang transmisi data. Yang pertama yaitu pengertian transmisi data. Proses transmisi data tersendiri dilakukan untuk pengiriman data dari salah satu sumber data ke data penerima menggunakan komputer atau media elektronik. Sebelum menggunakan transmisi data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Konfigurasi jalur komunikasi adalah cara menghubungkan perangkat-perangkat yang akan melakukan komunikasi. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konfigurasi titik ke titik atau point to point dan konfigurasi multi titik atau multi point. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jalur data transmisi. Jalur data transmisi adalah bagaimana suatu alat dapat mengirimkan informasi dengan peralatan lainnya. Jalur transmisi ini terbagi atas 3, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Unicast adalah kontrak informasi yang terjadi antar suatu alat dengan satu alat lainnya. Sebagai analogi, contohnya adalah penggunaan telepon. Ketika satu telepon menghubungi telepon lainnya, maka yang dapat berkomunikasi adalah dua telepon tersebut. Multicast adalah proses komunikasi yang terjadi antar satu alat dengan alat lainnya, di mana masing-masing alat yang terhubung dapat berkomunikasi dengan alat yang menghubunginya. Contohnya adalah server yang ada di internet, di mana server tersebut melayani beberapa komputer yang menghubunginya, dan komputer yang dihubungi dapat memberikan respon balik ke server tadi. Broadcast adalah proses pengiriman informasi dari satu alat ke alat lainnya. Alat yang menerima informasi tidak dapat atau tidak perlu memberikan tanggapan balik terhadap sang pengirim tentang informasi yang diterimanya. Contohnya adalah stasiun pemasaran televisi atau pengiriman email melalui milis. Yang ketiga yaitu media transmisi. Media transmisi yaitu media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau syarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Adapun jenis media transmisi, yang pertama media transmisi terpadu yang terbagi atas 3, yaitu kabel twisted, pair twisted, pair cable atau kabel berpasang bertilin terdiri dari 2 buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel unishielded twisted pair atau UTP dan crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Yang kedua, kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan 2 buah konduktor. Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai 300 kHz ke atas karena kemampuannya dapat mengalirkan frekuensi tinggi tersebut. Maka sistem transmisi dengan menggunakan kabel koaksial memiliki kapasitas saluran yang cukup besar. Yang ketiga, kabel fiber optik, kaca serat optik, yaitu saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, serat optik terdiri atas multimode step index, multimode grounded index, dan single mode step index. Jenis media transmisi yang kedua yaitu transmisi terarah. Yang pertama, gelombang mikro atau microwave merupakan bentuk gelombang radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi atau dalam satuan gigahertz yang meliputi kawasan UHF, SHF, dan EHF. Gelombang mikro banyak digunakan pada sistem jaringan MAN, warnet, dan penyedia layanan internet atau ISP. Yang kedua, satelit. Satelit adalah media transmisi yang fungsi utamanya menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lain. Satelit yang mengorbit pada ketinggian 3.600 km di atas bumi memiliki kecepatan orbit sudut yang sama dengan kecepatan orbit bumi. Hal ini menyebabkan posisi satelit akan relatif stasioner terhadap bumi atau geostationary.
apabila satelit tersebut mengorbit di atas khatulistiwa. Yang ketiga, inframerah biasa digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps dalam penggunaannya untuk pengendalian jarak jauh, misalnya remote control pada televisi serta alat elektronik lainnya. Sekian pemaparan materi transmisi data dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.